Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Ini semua sehat ya? Sehat, Pak. Nah, ini di mana? Di rumah atau pada masih di kantor? Hmm? Di rumah apa di kantor? Di kantor, Pak. Oh, enak di kantor. Coba kameranya julid ke, ngerti nang kantor apa nang omah. Mas Reza nang kantor. Aja. Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Di rumah, Pak. Aziz nang ndi, Ji? Rumah. Aziz nang ndi, Aziz? Aziz. Telkom, Pak. Eh? Telkom. Kerja nang Telkom. Buatan, Pak. Di rumah sinyalnya agak susah, Pak. Oh, golek sinyal nang Golek Telkom. sinyal. Mantep ya, golek sinyal tekan Telkom ya. Iya, Pak. Tadi katanya Reza dikira pengajian, Pak. Oh, mau dikira pengajian. Reza. Ya, karo menunggu yang lain ya tadi tinggal. Saya kira salah mit, Pak. Ampun ini pengajian loh meeting. Oh, ngono ya. Reza. Ya kowe bathukmu wis ireng-ireng ngono sering pengajian to aja. Ya Raja. Ayo bathuk Reza wis ireng loro lho ya ora. Iki kan iki nek sujudnya digaduk-gaduke ya dadi ireng ya Raja. Bukan ini biksu loh, Pak. Oh, Masih biksu. kuning. Yesus. Lah ya saja. Di leng cewek-cewek endi? Yulistina we. Halo Iki Pak. engko sop ya. Piye? Halo. Halo. Anake melu. Halo ya Pak. Ya. Yang mau presentasi siapa ini? Kemarin sudah Anissa sudah. Terus Baroji sudah. Fajar Sodik sudah. Sama Rizka Biotis sudah. Yang lain yuk, yang belum ayo. Siapa nunjuk tugas yuk. Siapa? Mas Aldo mungkin mengajukan diri. Ya, ini Aldo. Aldo malah ora on kamera meneh. Mau wis on lho, masa tutup meneh. Ngatis dhewe. Pak. Ya, Do. Endi, Do? Oh, anu tutup meneh Aldo. Gimana, Pak? Presentasi, Do. Tunjuke tugasmu, Do. Ya Allah, iya, Pak. Ya Allah, Allah. Wajar, Pak. Ora Tandain rambutmu kasih kuwi nilai mbok D, semir Pak. to. Rambutmu Enggak, mbok Pak. semir Ini to, efek Do. Lah, itu, Pak. Efek oh, lampu. efek Oke Pak, disemir lampu. Pak niku kemarin baru Enggak, disemir Pak. Pak. Niku nunut Pak, kancane. Oh, alah, iya. Hati semir apa kaya kena anu godhong apa kembang jambu ngono. Saya di itu, Pak. Dijak Fajar, Eh? Pak. Semiran Oh, katanya. alah. Karo Fajar lah ya wong loro kan padha kuwi ketoke semirane karo Ya. Muhammad Fajar karo Aldo kan ketoke padha. Ketoke janjian ketoke ya semirane ya. Sohib Pak Sohib. Ah ya. Ini serah di papan, Mau Pak. share screen dulu. Iso share screen lah. Bentar, Pak. Tak coba. Dia nanti dia. Dia. Atus ketoke dia. Pak, tampil enggak, Pak? Burung nih? Belum. Belum. Wah, Dek, berarti tunggu sih, tunggu. Loading, wes, tampil lo. Tampil lo. Tampil, sih. Udah, Pak. Wes. Di slideshow ora. Bentar, Pak. Aduh, aduh. Tampil, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Rizky Adi Wirastomo dari Prodi Sistem Informasi.
Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang perencanaan strategi MSI pada e-commerce atau e-business seperti itu. Yang pertama, definisi perencanaan strategi sistem informasi merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi portofolio aplikasi berbasis komputer yang akan membantu organisasi dalam menjalankan perencanaan bisnisnya dan mewujudkan tujuan bisnisnya. Kemudian definisi dari MSI sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan orang, prosedur, mesin, database, dan model data sebagai elemen-elemennya. Ketika sistem ini berfungsi mengumpulkan berbagai data, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, kemudian mengolah data tersebut dan menyediakan informasi manajemen untuk membantu para manajer dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian perencanaan bisnis pada e-commerce merupakan sebuah dokumen tertulis yang mengidentifikasi tujuan perusahaan dan menguraikan bagaimana perusahaan bermaksud untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian garis besar rencana bisnis yang pertama adalah ringkasan eksekutif, kemudian deskripsi bisnis, rencana operasi, rencana keuangan, rencana pemasaran, analisis pesaing, kemudian yang terakhir adalah business plan fundamental atau rencana bisnis fundamental seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi strategi. Yang pertama adalah pengambil keputusan mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada. Pilihan-pilihan yang dimaksud itu pilihan-pilihan strategi yang sudah ditawarkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengalokasikan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam yang mungkin dipakai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat tim untuk membangun website. Yang selanjutnya adalah membuat website terintegrasi dengan pembeli atau pengguna. Ya, karena basicnya tadi tentang e-commerce atau e-business, maka website ini berperan sangat penting untuk menjangkau konsumen atau user seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan dari e-commerce sendiri. Secara umum yang pertama adalah kemampuan untuk melakukan bisnis kapan saja, dari mana saja, dan dengan biaya yang wajar. Kemudian hambatan umum dalam e-commerce yang pertama adalah budaya, karena jangkauan dari e-commerce ini sangat luas, satu dunia mungkin, dan itu budayanya berbeda-beda pada setiap negara. Kemudian yang kedua adalah bahasa, sama juga bahasa di dalam setiap negara itu berbeda-beda, maka penting kalau misalnya e-commerce kita atau kita itu menjangkau seluruh dunia, penerjemahan bahasa untuk setiap negara itu menjadi sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah ekonomi, dan yang terakhir adalah masalah geografis. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan, yang pertama adalah menjadi strategis atau mempunyai banyak strategi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami target pasar, kemudian berpikir secara global dan konsisten, kemudian mempunyai sisi unik dalam setiap produk, dan yang terakhir adalah mempunyai definisi produk yang jelas seperti itu. Demikian, terima kasih. Sudah, Pak. Satu lagi yuk. Coba. Belum nggih purun, Pak. Siapa? Bisa. Bisa nggih. Ya, nah. Sudah tampil, Pak? Sudah. Sudah. Sip. Baik, selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Reza Maulana Ismail dari kelas 18 SIB 1 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya, yaitu perencanaan strategis MSI e-commerce. Perencanaan strategis MSI e-commerce adalah merupakan formulasi dan eksekusi visi perusahaan baru atau perusahaan yang beroperasi yang bertujuan untuk melakukan bisnis secara elektronik. Terdapat 4 fase proses perencanaan strategi. Yang pertama adalah inisiasi strategi,
formulasi strategi, implementasi strategi, dan penilaian strategi. Yang pertama, inisiasi strategi atau strategy initiations. Pada fase ini, perusahaan mempersiapkan langkah-langkah awal yang dibutuhkan, meninjau kembali visi misi, menganalisis industri, posisi perusahaan, dan posisi pesaing, serta mempertimbangkan berbagai masalah awal atau inisiasi dengan menguji internal dan lingkungan perusahaan. Dalam hal ini, aspek yang ditekankan terletak pada pengujian kontribusi potensial internet dan teknologi yang ada terhadap bisnis, terutama untuk menganalisis perusahaan dan proporsi nilai, kompetensi inti, peramalan, atau forecasting, dan analisis kompetitor atau pesaing. Kemudian, formulasi strategi atau strategy formulations. Formulasi strategi merupakan kegiatan pengembangan strategi yang mengeksploitasi peluang dan pengelolaan ancaman dalam lingkungan bisnis dari sudut kekuatan dan kelemahan perusahaan. Aktivitas dan hasil spesifik pada fase ini antara lain evaluasi peluang e-commerce secara khusus, menganalisis biaya dan manfaat, melakukan penilaian dan manajemen risiko, strategi penetapan harga, dan juga sebuah rencana bisnis yang akan digunakan pada fase implementasi strategi. Selanjutnya ada implementasi strategi atau strategy implementation. Implementasi strategi merupakan pengembangan rinci, perencanaan jangka pendek untuk melaksanakan proyek yang disetujui pada formulasi strategi. Jadi lebih mengarah pada implementasi atau penerapan secara langsung. Aktivitas dan hasil spesifik pada fase ini antara lain pembentukan tim web untuk menginisiasi dan mengelola eksekusi rencana, kemudian pelibatan mitra bisnis untuk mengembangkan usahanya, melakukan pembentukan aliansi bisnis dan kooperasi virtual, proses manajemen bisnis, perekayasaan proses bisnis, pengenalan perubahan dan dalam organisasi, perencanaan proyek, alokasi sumber daya dan manajemen proyek, kemudian mengembangkan program manajemen perubahan secara efektif. Implementasi strategi memerlukan investasi infrastruktur yang signifikan. Oleh karena itu, cara yang baik untuk memulainya yaitu dengan melakukan implementasi pada proyek pilot sebelum investasi yang signifikan dilakukan. Jadi perlu dilakukan proyek-proyek kecil untuk mencoba implementasi strategi yang berasal dari formulasi strategi. Kemudian penilaian strategi atau strategy assessment. Penilaian strategi merupakan kegiatan evaluasi kemajuan matriks e-commerce secara berkelanjutan menuju strategi perusahaan. Perolehan tindakan kolerasi atau hubungan ini dan reformulasi strategi apabila diperlukan. Pada penilaian strategi, pengukuran spesifik disebut dengan matriks yang menilai progres strategi. Pada perencanaan strategi, perusahaan dapat menggunakan berbagai alat dan teknik perencanaan strategi. Beberapa alat dan teknik yang dapat digunakan seperti analisis SWOT, balance scorecard, competitor analysis grid, dan skenario planning. Adapun pengertian dari analisis SWOT adalah suatu metodologi yang mensurvei peluang dan ancaman eksternal, serta hubungan keduanya dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Yang kedua adalah balance scorecard. BSC atau balance scorecard adalah suatu alat manajemen yang menilai progres organisasional menuju tujuan strategik melalui pengukuran kinerja pada sejumlah area yang berbeda. Kemudian ada competitor analysis grid. Competitor analysis grid adalah suatu alat yang digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan baik pesaing saat ini maupun pesaing potensial atau pesaing yang mungkin akan datang. Yang terakhir adalah skenario planning. Skenario planning adalah metode perencanaan strategis yang digunakan berbagai organisasi untuk membuat perencanaan yang lebih fleksibel. Baik, terima kasih dari saya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Mas Reza. Baik, itu tadi ya, sudah disampaikan oleh Mas Aldo dan Mas Reza ya, sudah lengkap. Jadi pada waktu ingin membangun satu strategis SITI atau merencanakan strategis SITI dalam manajemen sistem informasi MSI yang tadi
di e-commerce ya contohnya. Maka yang pertama tadi sudah disampaikan ya, bahwa harus kan tujuan dari SITI, merencanakan SITI itu kan nanti yang menggunakan adalah manajemen ya kemarin itu tingkatan manajemen. Maka perlu mendapat persetujuan yang kemarin kan tahapannya itu ya, perlu mendapatkan persetujuan dari tingkatan manajemen. Jadi domain dari perencanaan strategis SI itu kan menyelaraskan antara investasi SI atau TI dengan tujuan bisnis. Jadi menyelaraskan itu mengimbangkan ya atau menyesuaikan antara investasi SITI dengan tujuan bisnis. Jangan sampai nanti investasi itu sudah terlanjur investasi SI atau TI, namun tidak sesuai dengan tujuan bisnis. Maka perlu ya dilakukan penyelarasan pada waktu ingin melakukan perencanaan strategis SITI. Dilakukan penyelarasan antara nanti investasi SI maupun TI dengan tujuan bisnis dari organisasi atau perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian pada waktu melakukan perencanaan strategis SITI, yang kedua dilakukan eksploitasi sistem informasi atau SI atau TI untuk meraih keuntungan yang kompetitif. Karena tujuan dari perencanaan strategis SITI itu kan kalau perusahaan atau organisasi bidang profit kan pasti untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba. Jadi perlu dilakukan eksploitasi dari SI atau TI ya untuk mencapai keuntungan yang kompetitif. Kemudian juga yang ketiga itu mengarahkan ya manajemen sumber daya TI atau SI ya, mengarahkan dari manajemen sumber daya SI atau TI itu secara efektif dan efisien. Jadi sumber daya dari teknologi informasi atau sistem informasi itu harus efektif dan efisien. Ya, jangan sampai nanti dengan menerapkan atau melakukan perencanaan SITI yang direncanakan atau yang diimplementasikan nanti malah kurang efektif atau tidak efisien. Maka perlu mengarahkan bahwa manajemen sumber daya SI atau TI itu secara efektif dan efisien. Kemudian mengembangkan kebijaksanaan dan arsitektur dari teknologi informasi atau sistem informasi tersebut. Jadi setelah melakukan perencanaan pada waktu nanti mau diimplementasikan, maka perlu mengembangkan dari kebijaksanaan dan arsitektur teknologi informasi atau sistem informasi. Itu kira-kira domain utama dari perencanaan strategis SITI ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Reza juga ya di tahap-tahapannya tadi. Kemudian domain dari strategis SI, strategis sistem informasi itu tadi ya, sistem informasi yang akan diimplementasikan atau teknologi informasi yang akan diimplementasikan itu harus untuk mencapai keuntungan kompetitif ya. Jangan sampai nanti membangun atau melakukan perencanaan strategis SITI, tetapi SITI itu yang direncanakan atau yang nanti diimplementasikan itu tidak menambah keuntungan secara kompetitif. Jadi perusahaan malah rugi misalkan. Ya, tujuan utama SITI itu direncanakan itu kan untuk mencapai keuntungan yang kompetitif gitu kan ya. Maka perlu dilakukan strategis SITI, strategis dari penerapan atau implementasi dari SITI tersebut ya untuk mencapai atau mendapatkan keuntungan yang kompetitif dari perusahaan atau organisasi. Ya, lebih efektif, lebih efisien tadi mestinya ya dengan adanya SI maupun TI. Kemudian strategis SITI itu juga merupakan inovasi dan perubahan dari dalam organisasi tersebut. Ya, kalau di bidang e-commerce, ya mestinya e-commerce yang harus memiliki inovasi dan perubahan dalam e-commerce tersebut. Inovasi itu sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru itu ya artinya tidak meniru ya. Kalau misalkan perusahaan atau organisasi A sudah menerapkan seperti ini, model seperti ini, maka kita perlu inovasi baru ya untuk mendapatkan model baru atau perubahan ya dalam organisasi atau e-commerce misalkan ya. Inovasi itu ya bisa saja menggabung dari beberapa model digabung menjadi satu atau mengembangkan dari model yang sudah ada atau membuat inovasi baru, model baru misalkan. Jadi intinya strategi dari SI. Ya.
itu kalau ingin bisa bersaing secara kompetitif dengan pesaingnya dalam e-commerce, karena semakin banyak perusahaan-perusahaan di bidang e-commerce ya yang melakukan perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi di bidang SI, ya. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapatkan dalam e-commerce ya, baik di perusahaan A, perusahaan B, atau toko A, toko B misalkan. E-commerce yang ada di toko A, toko B, atau e-commerce yang ada di marketplace A, marketplace B misalkan. Itu banyak inovasi atau perubahan yang ada di sana. Banyak fitur-fitur kemudahan-kemudahan baru yang didapatkan di sana. Maka perlu dilakukan, strategi SI-nya atau strategi TI-nya juga perlu dilakukan inovasi dan perubahan dalam penerapannya. Kemudian di samping itu setelah tercapai itu, maka juga perlu dilakukan pengukuran dan manajemen risiko. Ya, karena pada waktu mengimplementasikan suatu SI maupun TI pasti tidak akan terlepas dari yang namanya risiko. Maka perlu dilakukan pengukuran dan manajemen risiko. Ya, apa risiko jika kita menerapkan SI atau TI ya yang seperti ini atau yang kita rencanakan, maka perlu dilakukan pengukuran dan manajemen risiko ya, dari penerapan sistem informasi atau teknologi informasi tersebut. Itu kira-kira tambahan dari saya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Reza dan Mas Aldo ya. Kemudian untuk materi minggu depan itu mengenai, kalau ini tadi sudah SITI di MSI, kemudian bagaimana komponen SI-nya, komponen sistem informasi dan arsitektur informasinya. Ya, pada waktu kita mau menerapkan atau merencanakan strategis SI maupun TI, maka komponen SI atau komponen SI atau TI dan arsitektur informasi yang mau dibutuhkan itu seperti apa. Itu bisa nanti dibuat materinya, dicari mengenai komponen SI ya, dan arsitektur informasi dalam penerapan dalam perencanaan sistem informasi atau teknologi informasi. Itu kira-kira untuk materi untuk minggu depan. Nanti materi hari ini bisa di-download di e-learning ya. Itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan Mas? Betul Pak. Ada menengah baik. Ngeleh lah. Aldo langsung ngeleh ya Aldo. Biar presentasi ngono langsung madang ngeleh lah. Presensinya di e-learning ya, silahkan melakukan presensi di e-learning, dan untuk tugas hari ini bisa diupload di e-learning, kemudian untuk materi dan tugas hari ini bisa di-download di e-learning juga. Silahkan melakukan presensi di e-learning, gitu ya. Cukup, sudah saya buka absennya di e-learning. Sudah? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Pak. Oke, ya silahkan kembali ke e-learning untuk melakukan presensi dan mengupload tugasnya, diupload di e-learning dan download materi untuk hari ini. Dan tugas di hari ini ada di e-learning juga, gitu ya. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian, kita lanjutkan minggu depan. Silahkan dibuat dulu cari materinya, nanti kita diskusikan juga di pertemuan yang akan datang. Itu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat sore. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.